Makanan apa sih yang enak di Jogja ini? Kalau aku ayam gepreknya sih. Makanan itu namanya Magelangan. Kok bisa sih betah kayak pengen lagi ke sini? Itu tahun 2019 aku kesini, awal-awal nyari kos tuh susah. Ya, maaf ya, kita tuh nggak terima orang timur gitu. Mungkin suasananya ya nggak ditemuin di tempat lain gitu. Iya dong, masa Tugu Jogja ada di Sumatera? Ya gitu. Dimas yang ngajak ketawa. Oke. Dimas ini. Oke. Halo Sobat Radio Jogja, balik lagi bersama saya Daniel Kristia di acara Bicara Santai. Nah, ini kita udah kedatangan dua narasumber nih. Pasti orangnya asik-asik ya. Kita bakal bahas tentang betah nggak sih di Jogja ini. Nah, jadi pertama kita perkenalan dulu nih. Siapa namanya, asalnya dari mana, terus kuliah di mana? Aku dulu. Boleh, boleh. Perkenalkan, nama aku Egidia Angelika Brupelawi. Aku berasal dari Kota Medan dan aku kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oke. Kalau aku, nama aku Agatha Ikun, aku asalnya dari Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kabupaten Melaka. Aku kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, satu kampus kita. Oh. Cuman beda asal. Jadi kalian satu kampus ya? Iya. Jauh-jauh ya, yang satu dari Medan, yang satu dari NTT. Waduh. Kok bisa ya kalian bisa satu gitu? Bersatu. Mungkin udah jodoh ya, Mas. Oh, udah jodoh nampaknya, teman-teman. Udah jodoh ya. Oke, semoga sampai lulus bisa bareng terus. Iya, Mungkin amin, apa sudah wisuda terus masih kompak lagi ya. Masih kontak-kontakan yang penting ya. Oke, jadi aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama itu, kenapa sih kok kalian mau ke Jogja buat kuliah doang gitu? Apa tujuannya? Mungkin bagi sebagian orang yang ke Jogja itu merantau itu karena pendidikan. Pendidikan, lalu Alasan pokok ya, pendidikan. terus menambah pengalaman, Experience. terus kayak memperbanyak relasi gitu. Memperbanyak relasi. Jadi memperbanyak relasi harus keluar pulau ya? Iya. Oh iya. Soalnya kan kalau ada istilahnya kayak cinta tanah air sekali kalau di Medan. Oh, istilahnya Bergaulnya Medan. sama orang-orang Medan Oh, doang iya, gitu. iya. Ya niatnya kan ya saling mengenal, yang dari suku Jawa, dari Kalimantan kah atau dari timur gitu. Sulawesi. Kalau menurut Mbak Agatha sendiri gimana Mbak? Jadi kayak alasan ngerantau itu apa gitu? Kalau menurut saya ya, saya pribadi alasan ngerantau tuh pasti ya karena pendidikan. Sama buat nambah pengalaman juga sih, kayak lebih mengenal orang baru aja gitu. Jadi kita tuh nggak mengenal kayak di sana-sana, jadi kayak nggak mengenal hanya orang NTT gitu loh. Jadi kita bisa mengenal orang Kalimantan, Medan, contohnya kayak Igidia ini. Oh, udah jadi gitu. bestie ya kalian ya. Yes. Oh. Jadi kayaknya di Jogja ini, di Jawa ini jadi kayak titik temunya orang dari luar ya. Wah, baru tahu aku. Soalnya aku teman-temannya orang Jogja semua. Karena aku di Jogja. Nah, sekarang ketemu kalian jadi temanku banyak gitu. Dari Medan, dari NTT. Nah, selain kuliah, kalian tuh ngapain aja sih di Jogja? Apa yang kalian cari di Jogja? Kayak misalnya cari makan apalah yang enak atau tempat-tempat main gitu. Kebetulan aku ke Jogja itu bukan hanya kayak pendidikan doang gitu kan. Tapi saya aktif di gereja gitu. Pelayanan Iya, ya. pelayan di gereja. Saya puji Tuhannya dipilih sebagai singer gitu, singer. Terus kemarin juga baru terpilihnya sebagai pengurus, walaupun udah habis sih jabatannya kayak gitu selama 2 tahun terakhir. Berarti kalau singer bisa nyanyi itu? Bisa dong. Iya, dan nanti habis ini kita bisa dengerin live perform dari Mbak Egi ya, teman-teman. Oke, kalau dari Mbak siapa? Agatha ya? Iya, Nah, kalau Agatha apa nih? Kalau aku nggak, lebih kayak gimana ya, lebih kayak menelusuri makanan khas Jogja, terus kayak tempat-tempat yang paling bagus, kayak rekomendasi di Jogja tuh apa gitu. Kayak lebih kayak gitu sih. Makanan ya. Kalau Iya, makanannya. kalau dari kalian berdua nih, makanan apa sih yang enak di Jogja nih? Selain gudeg ya, kalau gudeg kan pasti enak banget lah, itu kan khas Jogja ya. Mungkin dari Egi atau si Agatha gitu udah nemu makanan yang wah ini lidahku banget nih, ini cocok banget nih buat aku nih. Apa? Kalau aku ayam gepreknya sih. Ayam geprek ya. Kalau Egi Apa ya? Sama mie ayam. sama mie ayam. Mie ayam Jawa tuh emang enak-enak banget. Oh, jadi kalau teman-teman mau cari mie ayam cuma dia ada di Jogja ya kata Agatha. Kalau Egi gimana? Kalau aku itu baru tahu ada makanan itu namanya Magelangan gitu. Magelangan. Iya, karena di Medan itu
jarang ada mie dicampur dengan nasi goreng kayak gitu. Makanya kemarin pertama kali datang ke sini, apa sih itu Magelangan? Aku pikir kan Magelangan itu kayak nama daerah gitu kan, mungkin dari sana gitu. Ternyata isinya itu kayak mie dicampur dengan nasi goreng. Ternyata enak juga. Enak ya, cocok ya. Cocok sama lidahmu berarti. Cocok. Wah, aku juga baru tahu loh ternyata Magelangan itu banyaknya di Jawa gitu loh. Sampai sana juga. Tapi di Jakarta juga nggak ada Magelangan. Mas pesan Magelangan apa itu? Bingung ya. Bingung karena di sini kan biasanya ini ya kita manggilnya bukan manggil, mesennya itu Magelangan gitu kan. Nah, kalian nih udah di Jogja kan udah lama ya. Udah berapa tahun sih di Jogja? 3 setengah lah. 3,5 ya? Oh lama dong, 3 tahun tuh kayak SMA ya 3 tahun biasanya. Kecuali kalau nggak naik kelas jadi 4 tahun. Nah, di 3 tahun nih di Jogja nih, kalian tuh tempat yang paling berkesan tuh di mana gitu? Yang pengen banget kayak, aduh kok pengen kesini lagi nih, aku pengen kesini lagi nih. Kalau aku sendiri mungkin Malioboro-nya, Tugunya, sama 0 kilometernya gitu. Karena kan itu kan ikonik Jogja ya. Kok bisa sih betah kayak pengen lagi ke situ? Karena apa? Suasananya apa gimana? Mungkin suasananya ya nggak ditemuin di tempat lain gitu. Iya dong, masa Tugu Jogja ada di Sumatera? Ya gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, benar. Boleh. Oke, kalau Mbak Egi nih? Kalau aku sih lebih berkesan itu di pantainya, Mas. Anak pantai. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya mungkin yang itu hutan pinus. Hutan pinus. Oke. Berarti kita bisa apa ya? Kesimpulannya tuh memang Mbak Egi itu anak alam ya. Suka pantai. Iya. Kamu suka senja ya? Anak senja. Anak senja banget. Menyenangkan. Tapi senja tuh nggak bertahan lama. Waduh. Setidaknya dia Saat. pernah memberikan kebahagiaan tersendiri. Lanjut ya. Oke. Kalian kan jauh ya dari Medan, dari NTT. Nah, kalian tuh kangen nggak sih sama keluarga atau apa ya? Ada suka dukanya nggak sih kayak kita jauh dari orang tua nih? Kangen pasti ya, awal-awal kesini pasti homesick ya, itu Homesick. pasti. Apa tuh Pasti homesick ada. ya? Homesick tuh kayak rindu rumah. Oh, rindu gitu. rumah. Iya. Bahasa zaman sekarang. Oh iya, bahasa gaul ya. Iya, bahasa gaulnya. Kalau Mbak Egi apa nih? Suka dukanya sih kayak kalau disukanya kan Mas biasanya kalau anak rantau gitu lebih terpacu gitu semangatnya untuk harus sukses. Ada loh orang tua yang menunggu di rumah gitu. Ada loh orang tua yang berusaha untuk mencari nafkah untuk kebahagiaanmu, untuk masa depanmu kayak gitu. Gila. Dukanya sih banyak. Banyak apa aja tuh? Salah satunya pulang juga kayak aku kan uang tiket juga mahal. Mahal gitu. ya. Lumayan. Terus belum lagi kalau masalah transitnya gimana gitu. Soalnya kan kampus saya bukan hanya di Medan gitu, masih masuk lagi ke dalam kan perlu beberapa ongkos lagi gitu. Boros juga ya kalau sering pulang sini Iya, kadang sana. nggak pulang juga gitu. Kalau liburan semester Iya. ya. Menahan kerinduan gitu lah Mas. Tapi karena kerinduan itu yang membuat kita semakin terpacu untuk ayo jangan buat mereka menyanyiakan usaha mereka. Berarti si Egi sama Agatha ini pasti kayak pengen punya harapan aku harus banggain orang tua aku karena aku udah Pastilah itu. Iya, pasti kan ya. sekolah Oh, jauh-jauh gitu. jauh-jauh. Terus di Jogja ini kan beberapa saat lalu kayak agak ngeri ya. Kalian tuh kayak punya keresahan nggak sih tinggal di sini tuh? Punya sih Mas. Masalah itu apa kemarin kelitih gitu Kelitih kan. ya? Iya, kan sekitaran jam 12 nggak boleh keluar gitu. Apalagi kalau anak perempuan gitu kan, takutnya orang tua di kampung pun kita kayak takut gitu. Anakku kenapa-kenapa gitu. Padahal ya kita di sini nggak kenapa-napa tapi kan Iya. agak tegang gitu nanti kalau ada masalah kelitih-kelitih gitu. Orang tua pun juga pasti panik ya kayak apa? Aduh anakku jauh di sana Iya. aman nggak ya? Apalagi Jogja banyak keliti gitu. Ya. Iya. Kamu pernah nggak ditelepon sama orang tua kayak di situ lagi rame keliti ya? Atau di situ gempa nggak gitu? Orang tua tuh sering kayak gitu nggak nanya-nanyain gitu ya? Sering. Kalau kamu gimana tuh? Aku paling kayak keresahan gini ya. Iya. Dulu ya waktu tahun 2019 aku kesini awal-awal nyari kos tuh susah gitu. Nyari kos susah ya. Karena kayak mereka tuh nggak nerima, bukan semua ya, tapi ada beberapa tuh kayak nggak nerima orang timur ya, nggak tahu ya alasannya karena apa, tapi
mereka selalu bilang maaf ya kita tuh nggak terima orang Timor gitu. Sakit. Tapi ya puji Tuhannya karena ada yang mau nerima orang Timor gitu. Untungnya ada ya. Kalau nggak ada kamu bakal kemana deh? Ya palingan balik sih. Balik gak jadi kuliah di sini ya. Iya. Aduh, sakit ya. Tapi gimana nih? Selama di Jogja itu belum pernah kan ketemu yang kayak kejahatan gitu? Belum. Ya berarti semoga tidak ya, semoga tidak pernah ya. semoga ya. Aman aja. Ya lagian juga balik malam kan juga nggak sehat ya buat kesehatan ya, terus nggak boleh lah ya buat pulang malam, nanti dimarahin mama. Terus ini nih ada pertanyaan dari temanku nih, suka dukanya ngerantau di Jogja apa tuh? Dukanya sih kalau misalnya di awal bulan kan kita minta kirimin uang segini dong gitu. Akhir bulan nanti kita nggak tahu, kalau yang nggak tahu manage uangnya gitu kan. Akhir bulan nanti pasti sama makan mie instan gitu. Belum lagi kalau misalnya ada teman kita yang ulang tahun gitu kan, atau lagi wisuda, pasti kan kita harus ngasih hadiah kado gitu. Jadi di situ kita harus pintar-pintarnya memanage uang kita gitu kan. Kalau minta lagi malu pasti gitu kan. Mungkin nggak tega aja sih nggak minta lagi. Sebenarnya anak kos tuh berarti lebih boros di uang makannya ya? Iya, boros di uang makannya sih. Kalau kamu gimana? Sukanya ya? Tadi dukanya ya? Sukanya apa sukanya? Sukanya sih mungkin lebih bebas ya Mas, dalam artian Lebih bebas. Oke. dalam artian bukan sebebas-bebas Oh, itu iya. gitu, masih ada batasan juga gitu. Maksudnya kayak mau nugas sampai malam pun nggak apa-apa gitu ya. Judulnya nugas ya. Nugas. Judulnya nugas. Tapi nongkrong. Nongkrong. Aduh. Kalau Agatha, Kalau aku lebih kayak sukanya nih ya di Jogja tuh kayak banyak gitu loh, apa yang kita mau tuh bisa didapatkan di Jogja gitu. emang di sana langka. Iya, jadi contohnya kayak gini ya, nasi contohnya ya kayak ayam geprek kan, di sini tuh kayak 15, 13, 12 itu kamu udah makan. Nah, kalau di sana di kampungku itu kayak 25 atau kayak ya pokoknya sekitar harga 25 lah baru kamu bisa makan kayak ayam geprek gitu. Tapi Mahal. beda lah ayam di sana sama ayam di sini tuh beda rasanya. Oh, karena ayamnya ayam Jawa gitu, sama ayam NTT beda ya? Emang beda rasa, bro. Beda rasa. Beda rasa ya. Sama yang ngulek kan juga beda. Tahu ngulek gak? Kayak ini loh, si ayam ayam geprek ya, di gepreknya itu Jawanya ngulek. Terus dukanya apa nih di Jogja nih? Akhir bulan makan sama mie instan doang, itulah dukanya Mas. Berarti sahabat sejoli ini terlalu terikat banget gitu ya. Satunya kalau akhir bulan makannya mie, satunya juga mie. Sungguh kompak. Kayak perkara anakku sama kayak gitu deh. Oh. Aku pasti makan mie instan ya. Terus nanti Milanta. Oh ya kan ya, obat mah proma. Obat lambung. Aduh. Tapi enjoy kan ya di sini ya. Enjoy. Mati aja. Terus ini nih, yang terakhir nih. Kira-kira betah nggak sih kalau setelah lulus kuliah tuh masih di sini, terus mau berapa lama nih sampai di Jogja sampai kapan? Mungkin kalau aku betah dibilang ya betah dalam untuk pendidikannya doang sih Untuk Mas. pendidikan doang. Oke. Iya. Mungkin kalau dalam dunia pekerjaan nanti pengen mencari daerah lain gitu yang untuk makin tereksplor gitu kan. Kalau ke Jogja palingan nanti untuk agenda liburan gitu. Aja nanti. Buat liburan aja ya kalau libur gitu. Lulus, jika nanti lulus gitu. Kalau kamu? Ditanya betah nggak betah lah ya. Betah. Karena kan udah hampir 4 tahun di sini ya pasti betah lah. Tapi ya sebetah-betahnya di Jogja pasti lebih betah di rumah sendiri ya. Oh, jadi kita punya perbedaan akhirnya ya dari sejoli ini. Yang satu pengen cari tempat lain, yang satu tetap betah tapi masih betah di rumah. Ya. Sebenarnya tadi aku mau tanya itu tapi kamu udah jawab sendiri. Itu udah tahu pikirannya Mas. Oh ya, apa kita sudah terkoneksi? Pada apa nih, pakai kartu apa? Kamu pakai kartu apa? Nah, ini pertanyaan yang terakhir terakhir banget. Selama 3 tahun ya? 3 tahun lebih ya? Iya, 3 tahun lebih ya, 3,5 tahun ini di Jogja ini udah pernah cinlok belum sama orang Jogja? Kalau sama orang Jogja nggak pernah ya. Oh, nggak pernah. Tapi kalau Oke. sesama dari sana, cuma nggak sama-sama ngerantau ke sini pernah. Wah, jauh-jauh dari NTT datang ke Jogja, cinloknya di Jogja.
Tapi ketemu lah orang sana lagi, bukan orang Jawa, itulah bedanya. Oh, kalau ini kayak gini, kayaknya tuh dari mukanya tuh kayak udah pernah banyak gitu loh. Kalau sesama orang Jogjanya sih nggak pernah mas, tapi Cinlok di sini pernah ya? Suka doang gitu, tapi nggak sampai Di garis finish gitu. Aduh, jadi kayak baru start terus kayak Mundur Perlahan gitu ya. mundur aduh awal-awal. sakit banget mundur alat. Loh kok bisa bahasa Jawa? Kan sudah belajar mas. Oh ya udah 3 tahun ya, masa nggak bisa bahasa Jawa ya? Nah satu nih terakhir lah, sumpah ini terakhir. Bahasa Jawa tuh kalian udah dikit-dikit paham ya? Yang mungkin kalian tuh kayak lucu tapi kalian tuh apal terus gitu loh. Apa? Bahasa Jawa apa? Se gitu lah. Jadi kayak Itu pertama kalinya kan orang Batak kan bilang itu kan jadi teman aku bilang se gitu. Tapi tahu artinya kan? Tahu. Jadi kan awalnya aku berpikir itu hal yang bahasa lain gitu kan. Oh ya. Ini orang ngomong apa sih gitu. Se kata. Terus aku bilang sama temanku kan yang asli orang Jawa, nggak gitu, dia ketawa gitu. Jadi bahasanya gimana? Se gitu agak di kan gitu. Walah gitu. Jadi kan kayak semakin mengenal bahasanya, oh ini ya gitu. Jadi banyak itu kosakata yang kita tahu gitu jadinya. Terus ada lagi nggak yang bahasa Jawanya lucu tapi bukan yang kasar-kasar ya, yang halus-halus aja kayak yang lucu tapi tuh kayak oh ini artinya ternyata. Awalnya sih yang itu kamu jenengan. Jenengan. Awalnya nggak tahu jenengan siapa jenengan gitu. Oh halus ya jenengan. Iya. Kan setahu aku kan yang sampean gitu kan. Iya, Kalau bahasa iya, Jawanya iya. jenengan tuh apa ya gitu. Awalnya kemarin ketemunya sama ibu-ibu yang jualan di warung gitu. Warung. Kamu pasti nggak asli orang Jawa ya katanya. Makanya iya jenengan itu kamu, tapi dalam arti halus gitu katanya, dalam kamu dalam bahasa halusnya gitu katanya. Aku dulu pernah karena basicnya aku tuh di rumah kan bahasa Indonesia, terus ya seringnya bahasa Indonesia gitu, terus akhirnya ya udah kepake ini bahasa Jawa di rumah. Aku bilang ke bapak aku, Pak sampean mau mak apa? Dijewer aku sumpah. Itu nggak sopan, itu namanya nggak sopan. Oh terus akhirnya balik lagi bahasa Indonesia. Mungkin ya kultur ya zaman sekarang, orang tua biasanya bakal ngajarin ke anaknya bahasa Indonesia, jarang sekarang yang diajarin ke bahasa Jawa gitu. Mungkin itu aja lah ya pembahasan kita. Jadi intinya nih, kalian betah atau enggak di Jogja? Betah. Oke, berarti sebenarnya Jogja itu walaupun banyak keresahan atau apapun ya, kayak yang mungkin berita-berita yang tersebar itu, sebenarnya di Jogja tuh nyaman, betah ya, bikin kangen nggak sih? Kangen banget. Nah, mungkin itu dulu, sampai jumpa di bicara santai berikutnya.